Pemirsa, baru saja saya berbincang-bincang dengan Mbah Kiai Lukman. Sudah banyak ilmu yang kita dapatkan dari A sampai Z terkait dengan pendirian Pondok Pesantren Al-Munawwarah ini. Nah, sekarang saya akan beralih ke generasi penerusnya, yaitu Agus Salim SPD atau Gus Salim lah. Saya manggilnya Gus saja lah, sama-sama Agus dan Gus gitu ya, sama-sama gitu. Beliau adalah putra mantu yang meneruskan dan mengisi kegiatan-kegiatan di Pondok Pesantren Al-Munawwarah. Beliau adalah alumni beberapa pesantren di Jakarta, termasuknya di Ulu Qura, kemudian di Kediri. Beliau juga Al-Hafidh dan program apa yang sedang dilakukan dan akan dilakukan untuk kedepannya. Silakan, Gus. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo disampaikan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwwata wala sultana illa billah. Alhamdulillah, sebelum saya berbicara perihal program-program yang ada di sini maupun program yang akan saya bikin di sini ya di Pondok Pesantren Al-Munawwarah, sebelumnya ya saya akan menyampaikan beberapa hal yang terutama itu perihal apa sih sebenarnya yang dipahami oleh beberapa orang tentang ilmu itu sendiri, apa tujuannya orang mencari ilmu, dan apa sebenarnya ilmu yang akan dia pakai setelah dia mencari, apa sih tujuannya, kayak gitu ya. Betul. Yang pertama yaitu sekarang kita ambil ke yang pertama, yaitu ilmu itu sendiri. Ilmu itu sebenarnya kan adalah alat bagi saya, alat bagi semua manusia, pun menjadi parameter untuk orang dinilai di hadapan Tuhan pun di hadapan makhluk yang lainnya, ya kan gitu. Jadi di sini saya mendasari bahwasanya ilmu itu adalah nilai, ilmu itu adalah senjata, ilmu itu pun segala-galanya. Segala-galanya. Iya, segala-galanya. Mau hidup di dunia ya ilmu, mau hidup di akhirat pun dengan ilmu, pun mau hidup di keduanya dengan ilmu. Tapi ada permasalahan di sebenarnya. Permasalahannya apa? Ketika kita mempunyai ilmu, manfaat enggak, dimanfaatkan apa enggak, kan kayak gitu ya. Iya, sebenarnya. Buat apa kita mencari ilmu macam-macam, ternyata ilmu itu enggak kita gunakan. Betul. Itu kan sangat iya. Karena Nabi pernah bersabda bahwasanya yang intinya adalah orang itu akan sangat beraktifnya ketika dia mempunyai ilmu tapi nggak diberi manfaat dengan ilmu itu, atau bahasa lainnya nggak ada manfaat dari ilmu yang dia punya. Itu kan sangat berbahaya sekali ya, dibandingkan dengan orang awam sekalian gitu. Iya, mendingan menjadi orang bodoh itu malah bagus. Tapi ya sebenarnya kalau orang nggak usah juga sama penuntut ilmu gitu. Nah, bedanya kan di situ ya Mas. Iya. Yang mendingan yang punya ilmu dong. Yang diamalkan, ilmu yang diamalkan, ilmu yang dimanfaatkan. Iya, makanya khairu man ta'allama wa kan kayak gitu kan. Satu lagi khairun nas anfa'uhum linnas kayak gitu kan. Jadi begitu. Yang kedua tadi perihal tujuan mencari ilmu. Ya pasti tujuan mencari ilmu tadi itu ya memberi manfaat kepada diri sendiri sebagai nilai tadi, dan akan memberi manfaat bagi orang lain melalui orang itu sendiri yang punya ilmu. Jadi kan kayak gitu. Itu yang menjadikan ilmu bisa jadi jariah. Jariahnya kan ada amal yang enggak terputus. Salah satunya ilmu yang bermanfaat kan kayak gitu. Nah sekarang kalau ada doa anak yang soleh, ternyata anak yang soleh itu nggak punya ilmu, itu bagaimana untuk doanya gitu ya? Ya kayak gitu. Cara doanya juga nggak bisa. Tapi ya semoga lah dengan adanya anak yang soleh, semuanya menjadi anak yang soleh semua. Amin. Karena doa dari orang tua yang lainnya. Nah, ya sekarang perihal masalah program di Al-Munawwarah. Ya sebenarnya program di Al-Munawwarah itu udah komplit. Sebenarnya iya. Hanya saja emang terkadang yang namanya pondok itu butuh yang namanya penyegaran. Penyegaran bentuk apa nih, tanda kutip nih? Nah, penyegaran itu kan kalau lagi panas-panas ya butuh yang dingin, gitu ya, atau apa gitu. Kalau pondok pun sebenarnya juga butuh penyegaran. Betul. Ya, entah penyegaran dari sisi manajemen, dari sisi ketenaga pengajarnya dan yang lain-lain lah. Ya setiap pondok itu dari segi pendanaan dan lain-lain. Gitu kan, itu penting juga. Penting itu. Betul. Itu bisa dikatakan ya. Jer basuki mau bio. Itu memang
Iya. bisa. Agama itu memang perlu dana ya, gitu. Jadi Mbak Khadijah itu juga begitu. Dulu penyokong dakwah Rasulullah dengan hartanya, jiwa dan raganya. Iya. Termasuk Al-Munawwarah juga perlu para donatur-donatur yang ikhlas untuk menguatkan perjuangan-perjuangan beliau-beliau ini. Silakan terus lanjutkan. Sing piwulange guru lan sing suwe bangsane kan salah satu itu kan Iya. yang disebutkan di talim-talim kan gitu. Nah, itu yang pertama itu. Yang kedua perihal kita melihatlah sekarang zaman sekarang itu terlalu banyak orang-orang maupun dan orang tua yang mempunyai anak itu berpikirnya mendingan mondokin anak atau mendingan nyekolah anak. Sekarang kebanyakan mendingan sekolah dulu ataupun lebih sekolah aja daripada pesantren karena bagi mereka itu sekarang udah tercekoki oleh pemikiran barat, itu apa? Bekerja mencari uang Wah. untuk hidup makmur. Betul, betul. Jadi masalah Orientasinya dunia saja. masalah akhiratnya aja ditinggalkan. Betul, betul. Itu sebenarnya. Prihatin. Maka dari itu di sini saya ingin membuat pemahaman ataupun merubah mindset orang-orang terutama di sekitar di sini dan sekitar pondok sini, yaitu untuk berpikir lebih luas Betul. dari berbagai sudut pandang. Kalau bisa jangan dijadikan sudut, tapi pandangannya melingkar. Betul. Dari semua sudut itu Bulat melingkar. gitu ya. Iya. Gitu ya. Iya, jadi ya boleh nggak apa-apa lah. Mondok sembari sekolah apa sekolah sembari mondok. Betul. Karena kebanyakannya sekolah sembari mondok. Ya untuk sekarang ya ditampung aja nggak apa-apa, Betul, siapapun nggak yang apa-apa. mau ngaji mendingan leheng apa bahasanya ya Daripada nggak ngaji. daripada orang ngaji. Itu cuma bahasa aja. Kan kayak gitu ya Mas. Intinya ya Kesabaran. ngaji aja. Ngaji. Yang mondok penting sambil ngaji. ngaji, ngaji sambil sekolah. Gitu. Cuma terkadang itu ketika mindsetnya sekolah sembari mondok sama mondok sembari sekolah, sebenarnya itu nilai yang dia dapatkan akan berbeda. Betul, Itu betul, pasti, betul. karena emang nilai niatnya betul. itu sedikit berbeda, ya hasilnya pun akan berbeda. Betul. Bukan begitu. Dari niat yang Himahnya kurang awal, besar. himahnya. Tapi itu nggak apa-apa dengan dicekoki, karena apa ya, kita sebagai manusia harus berlatih lah, harus tega dengan diri sendiri, Ya. harus keras dengan diri sendiri, itu yang utama. Karena ketika bayi itu nggak disapi ya dia akan menyusu sampai gede, itu pasti, gede, sampai tua pasti kan. itu ya. Seperti yang Bu Siri sampaikan kan begitu ya. Nafsu tifli ya. Nah, betul, Dan seterusnya. Iya, ya. Ya alhamdulillah untuk di Pondok Al-Munawwarah ini udah ada beberapa program yang terutama itu dari segi pendidikan kitab itu emang pasti emang produk salaf, produk pondok pesantren Pesantren. dulu. Itu ada kitab. Ya kita pun nih pengajian kita pun pengkajian Termasuk ini taklim, banyak taklim. Oh, Nah, iya ini termasuk ada taklim ada Taklim. sini. Ciri khas pondok pesantren salaf. Maaf Iya. ya, salaf ya bukan salafi. Beda. Karena akan Mas. berbeda Enggak, maknanya. saya pernah loh Ya, ketemu ya. sama orang bukan NU, bukan salah. Mengapa NU itu mundur gara-gara taklim? Jadi taklim jangan dibaca. Oh begitu. Ini pandangan yang keliru sebenarnya ya. Ya. Itu NU mundur gara-gara taklim asli. Justru dengan ini sebenarnya murid dengan guru ada saling menghormati ya. Itu kan pesan Nabi. Kita menghormati yang tua menyayangi yang muda. Tapi jangan dibalik karena istrinya ada yang muda satu, yang tua satu. Oh, Sayangi yang muda, lupakan yang tua. hormati yang tua. Oh, gitu. Kalau pakai yang tua berarti sama kasus ini. Aneh, pesantren mundur gara-gara taklim. Wah itu dia, ini kajian yang keliru Nah, sebenarnya ya. Kalau memang pendapat yang seperti itu Mengatakan pesantren ortodok karena taklim itu. mungkin itu orang yang seperti itu masih pikirnya Ya. dijajah oleh bangsa Ya, Belanda. Itu. Silakan Gus, luar biasa. atau lanjutkan. Ini salah Ya untuk satunya. masalah program yang pertama itu adalah kitab kuning ya, pengkajian bahkan sampai ta'rif, lebih ke ta'rif ya. Tarif ya. Jadi kita mencari nggak hanya sekedar mengaji, tapi mengkaji lebih dalam. Mengaji dan mengkaji. Iya. Ketika kita memahami secara luas, kenapa hanya sebatas meluas, tapi harus lebih mendalam. Mendalam. Luas, mendalam juga. Betul. Jadi untuk apa? Untuk membendung pemahaman-pemahaman dari orang-orang yang orang ngerti dunungane, orang ngerti dunungen apa dununge nggih. Gunungnya ya. Jadi sangat paraning lah bahasa Jawanya kan begitu. Jadi harus tahu asamnya di mana, asinnya di mana sehingga bisa meramu. Betul. Sebenarnya apa? Karena saya berkeinginan suatu saat, bahkan saya sendiri punya keinginan ketika kita mengkaji sesuatu kita harus tahu, dikupas lebih jauh, nggak hanya sebatas menghafal, nggak hanya sebatas memahami, tapi mencari menggali potensi yang ada sesuatu yang kita
cari ilmunya. Betul. Jadi begitu. Jadi pemahaman kita harus lebih meluas Dan mendalam juga. Kalau cuma meluas doang, menurut saya sudah. Ya. Karena yaitu tadi melihat dari kebanyakan orang sekarang kan hanya berebut kepintaran. Betul. Biar dianggap pinter gitu ya. Meskipun pintar, tapi karena ya kita tahu lah yang Betul, namanya Kanjeng Nabi itu kan diutus bukan untuk memintarkan umat. Betul ya. Tapi untuk memberi menyempurnakan akhlak umat-umatnya. lebih Jadi ke moralitas. sebenarnya moralitas yang pertama. Ketika orang pintar tapi nyentrik buat apa? Betul. Sedangkan kebenaran itu sebenarnya pun ketika orang berilmu, penyakitnya juga menurut saya cuma satu, Mas. Ya, ada penyakit orang berilmu ternyata. Oh, banyak. Tapi yang paling saya soroti cuma satu, Mas. Iya, satu aja dulu ya. Merasa pintar. Orang pintar merasa pintar itu salah gitu ya. Sangat salah. Sangat salah. Karena apa? Dia akan selalu membodoh-bodohkan orang yang dianggap oleh dia Di bawahnya. Betul. Sedangkan Allah itu membentuk makhluknya, membuat makhluknya, menciptakan makhluknya dengan faddalallahu ba'dana ala ba'din. Betul. Setiap orang punya kemampuan ya. Kemampuan sendiri-sendiri. Jadi nggak ada keahlian yang lebih atas lebih tinggi. Sedangkan kayak misalkan sekarang saya bisa apa, ternyata saya nggak bisa ini. Ternyata masnya bisa itu, tapi nggak bisa apa yang saya bisa. Betul. Jadi di situ ketika korelasinya kita hubungkan, akhirnya mengisi. Jadi di sini tuh nggak ada sesuatu yang naik turun, sama semuanya di hadapan Allah. di hadapan Allah kecuali takwa. Kan begitu ya, Mas. Sebentar bisa, Gus, ini luar biasa. Bincang-bincang kita makin hangat, makin cair ya biasanya. Meskipun tidak ada kopinya sih. Tapi saya punya kok satu. Memang orang itu kalau semakin pintar itu akan semakin bodoh. Betul, semakin merunduk. Nah, iya. Kalau orang kok mengaku saya pintar itu orang bodoh. Masa sih bodoh ya. Siapa sih yang bisa mengarungi semua ilmu? Nggak ada yang sempurna. Satu ayat pun nggak akan bisa tertahu. Oh dia mengaku pintar ya salah. Sangat salah ya. Iya. Sekarang orang pintar ngaku pintar aja salah, apalagi orang bodoh ngaku pintar. Itu sesat dan menyesat. Lebih sesat lagi. Iya. Silakan, Gus, dilanjutkan. Ya justru itu dari keadaan yang itu saya ingin ya anak-anak yang di sini suatu saat mempunyai pemikiran yang begitu. Jadi nggak ada orang pintar, nggak ada orang bodoh. Yang penting saling memberi manfaat satu sama lain untuk keberlangsungan hidup di dunia, yaitu dengan ilmu. Untuk keberlangsungan hidup di akhirat ya dengan ilmu. Karena ketika kita mau hidup di dunia ya 60 tahun, 70 tahun selesai, sangat kecil daripada umur yang akan kita jalani di akhirat. Ya wong kita mau ke Jakarta aja juga bekalnya banyak, apalagi ke Jakarta paling cuma berapa tahun, berapa bulan, berapa hari. Betul. Bekalnya udah banyak. Sekarang mau bepergian ke akhirat yang tidak ada jalannya, kita belum tahu kemana. Ada GPS. Oke lah, ilmu masalah dunia itu sangat penting, tapi ada yang lebih penting yaitu ilmu akhirat. Jadi ya hemat saya ya, ayolah kita tetap mengaji ilmu agama untuk kehidupan kelak kita di akhirat. Pun karena kita hidup di dunia, ya butuh dunia ya dengan ilmu itu sendiri. Maka dari itu ya harus seimbang lah. Bahasa seimbang kan bukan berarti adil. Tidak harus sama ya. Enggak. Kita harus punya skala prioritas. Betul, skala prioritas untuk lebih mementingkan mana sih gitu. Ya masalah rezeki mah itu udah ada yang ngatur dan itu nggak mungkin disiapkan oleh Allah. Jadi kan kayak gitu. Apalagi para penghafal Al-Quran ya, penjaga ayat-ayatnya Allah sudah disiapkan oleh Allah. Iya, semua yang hidup itu Allah yang menjamin. Yang kadang-kadang kan kayak gitu. Orang itu punya dengan yang dijamin ribet, yang disuruh nggak dipikir. Begitu ya. Iya, terbalik. Kita kan rezeki ditanggung oleh Allah. Kenapa ribet-ribet? Kita disuruh ibadah kok nggak berpikir. Betul, itu orang terbalik. Yang disuruh nggak dipikir, yang dijamin malah menjadi ribet. Tidak harus dipikirkan. Iya. Bukan porsi kita untuk terlalu memikirkan, kita pikirkan, makanya kita sakit sendiri kan gitu. Betul. Ya ular saja yang nggak punya kaki punya rezeki, apalagi manusia yang punya akal, punya hati, kemudian punya organ tubuh, kaki dan tangan, mulut dan lain sebagainya. Masa tidak punya rezeki? Yang penting kemauan dan semangat. Ada yang kuat. Mas Agus, saya lanjutkan ke
program-program unggulan yang sedang dilakukan di Ponpes Al Munawwarah ini? Oh iya. Apa saja, silakan. Ya, untuk setahun ini alhamdulillah saya beserta ibu beserta keluarga beserta rekan-rekan yang bekerja sama untuk mengharumkan Al Munawwarah sendiri. Alhamdulillah sekarang udah ada PAUD ya. PAUD sudah ada PAUD ya? Ya PAUD, bentar lagi insyaallah ada TK. PAUD TK. Iya. Kalau untuk madrasah sore alhamdulillah semakin jalan semakin bagus. Alhamdulillah kalau saya lihat dari kualitasnya ya. Dan animo masyarakatnya sudah mulai bagus ya. Alhamdulillah kalau mulai dari ya pencapaian. Termasuk anak saya juga beberapa kali ikut ke sini, masih bawang kosong lah. Kadang datang kadang enggak gitu. Iya. Tapi saya meliput beberapa hari itu luar biasa. PAUD-nya kelompok sendiri, ini kelompok usia bagaimana itu, kelompok usia atau bagaimana? Ya kalau untuk PAUD sendiri sebenarnya kan biasanya kan di bawah 5 tahun karena memang itu taman belajar untuk anak-anak di bawah umur, dalam arti umur ya usia PAUD itu berapa sih, 3, 4, 5 kan. Habis itu akan menuju ke TK kan kayak gitu ya. Setelah itu mungkin MI dan yang lain-lain. Kalau untuk masalah sekolah di sini juga sebenarnya ada keinginan untuk membuat sesuatu lembaga pendidikan yang berbasis formal. Oh yang formal. Sebenarnya, cuman kalau melihat dari keadaan yang sekarang ada ya belum. Tapi insya Allah ya depannya ya. Itu mah ya keinginan yang besar juga sebenarnya. Kayak misalkan sekarang kan Bapak sendiri di di NU ya. Betul. Ya sebenarnya kan NU itu kan basis, basisnya NU itu sebenarnya pendidikan. Al-Ma'arif dan lain sebagainya kan bisa kenapa, sebenarnya. Ya, kenapa? Betul. Itu kan bentar lagi harus. Jadi ke depan bisa ada Al-Ma'arif Al-Munawwarah. Kenapa enggak? Ya, ada PC yang nonton nih. Insya Allah PC kemudian dari PW sampai PB melihat channel kita, mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi bahwa di daerah Pamarican. Ya, ujungnya Pamarican, perbatasan Banjarsari menuju Pangandaran ini perlu sekali pendidikan Al-Ma'arif dihidupkan, baik dari TK, PAUD, MI, SD, SMP dan seterusnya. Harapan kita mudah-mudahan ini menjadi bahan renungan untuk para pembesar kita di atas, para tokoh di atas di NU. Mudah-mudahan ini menjadi masukan yang sangat bisa dipertimbangkan. Kadang-kadang di kampung itu tidak tersentuh loh. Tidak tersentuh. Begitu. Seperti di sini alhamdulillah itu dengan perjuangan pribadi semuanya gitu. Ya, rata-rata masih pribadi. Iya, oke, itu rata-rata pribadi. Tapi pribadi. Sekarang itu jangan kalah dengan umum lah. Harus terapi, tersusun rapi yang sehingga ada anggaran mungkin tahu. Betul. Nah, ya sehingga teranggarkan. Channel anggaran dinding ke atas juga kita perlu tahu. Barangkali nanti dari MPC, dari PC, PW sampai ke atas. Mudah-mudahan kita teranggarkan bisa dikucurkan dari itu untuk pendidikan dan pesantren. Ini kadang-kadang pesantren masih dianggap sebelah mata, Gus. Ya padahal kalau saya lihat itu sebenarnya basis dari NU Nahdlatul Ulama itu sendiri kan pesantren. Betul. Harusnya fokus tujuan pembangunan, tujuan pembangunan ekonomi, tujuan pembangunan pendidikan. Kalau bisa fokusnya dimulai dari pesantren itu ya. Karena basis lahirnya NU itu adalah pesantren itu. Kenapa? Bahkan pendidikan tertua di Indonesia insya Allah pesantren. Iya, jadi NU-nya dan yang berjuang ikut memerdekakan negara Kesatuan Republik Indonesia di ini berbasis pesantren, kemudian ansor banser dan lain sebagainya ditambah dengan elemen-elemen masyarakat terkait. Jadi kalau bisa berangkatlah sesuatu itu dari pesantren itu sendiri. Betul. Entah dari ekonomi, entah dari pendidikan itu formal maupun non formal itu dari pesantren sendiri. Karena itu sangat mendukung. Karena apa? Kembali ke hadis Nabi itu sendiri kan tadi kan. Nabi itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Betul. Akhlaknya itu dibentuk di pesantren, ilmunya pun dibentuk di pesantren. Insya Allah akan terlahir pemuda-pemuda yang akan mengguncang Indonesia. Ekonom tapi yang bermoral pesantren. Oh luar biasa itu. Iya. Lanjut guys, terkait tadi sudah ada PAUD, Tahfidzul Quran menjadi unggulan ya? Ya, sebenarnya sih bukan diunggulkan, cuman ya awalnya sebenarnya kayak gini. Kenapa saya buka tahfidz sekarang? Sebenarnya itu dari permintaan orang-orang sini. Sekitar ya, masalah sekitar. Iya. Karena mungkin melihat dari satu sisi anaknya mau disekolahkan tahfidz di sana yang rada jauh, mungkin itu salah satu alasannya. Terus juga di sini ada wadah, kenapa belum dihidupkan? Betul, ada masjid. Maka dengan saya sempat ngaji di Wetan perihal tahfidz mungkin ya. Akhirnya setelah seminggu diminta itu akhirnya ya kenapa enggak udah.
Ya salah satunya untuk membentuk minum juga sebenarnya. Betul. Karena yang mau Memantau, bagaimanapun paham-paham pasti hukum. akan dicekoki anaknya. Iya. Betul. Iya. Maka Ya, dari Memang itu, kalau minhum atau mereka itu kan cuma Quran dan hadis. Rata-rata Iya. begitu ya. Kalau kita ada alat, Kita kuning ada juga kita sebenarnya. itu, Ini kan? selain di ta'limul Quran Betul. ada kasih patu saja. Ini adalah pesantren. Ini pengen belajar Jadi membaca kurikulum Irsyad itu wajib. 6 tahun itu. Ini kalau bagi Irsyad. satu ibad ini bukan apa namanya mudah langsung belajar ini karena harokatnya gundul semua ya, masya Allah. Kita Ini gundul. perlu nahwu sorof dan lain sebagainya ya. Kemudian ada fatul qorib, ini fikih dasar di atas kasih patu saja. Ini juga andalan di pesantren. Belum nanti ke sini, kalau ke sini udah luar biasa ini, Anatul Talibin, terus lain-lainnya, belum Yawmuddin dan lain sebagainya, dan banyak lagi ini kitab-kitab yang ada di lemarinya Pak Kiai. Silakan lanjut, Mas Ya, Agus. jadi insya Allah ketika mau belajar di pondok pesantren, insya Allah banyak sekali manfaatnya ya, terutama dari segi moralitas, dari segi ilmuwan. Jadi jangan terlalu khawatir dengan hidup ketika mau pesantren besok takut. Tidak dapat kerjaan. Dapat kerjaan. Kalau bisa di pesantren itu jadilah jiwa yang mandiri. Jangan takut ketika nggak bekerja. Kenapa loh bos-bos yang ada sekarang itu sebenarnya tuh mereka tuh berangkat dari tidak bekerja, tapi membuat pekerjaan. Betul. Jadi berlatihlah untuk membuat pekerjaan. Dari Berlatihlah swasta, berwira ya. swasta, berwirausaha. Di pondok pesantren nggak makan biasa. Betul. Sekolah setiap hari makannya enak gayanya, ketika dia dapat kehidupan yang di bawah standarnya dia akan merasa kecil hati, akan kufur dan yang lain-lain. Maka dari itu lain ya. di pesantren inilah, di pesantren manapun lah, nggak di sini. Termasuk Insya di Allah. pesantren malu juga diajarkan wira swasta gitu. Ada Ada namanya Bang Gede, itu Ikan. ada budidaya ikan, budaya ikan ya. Kalau berbagai macam ikan ya. Oh iya. Dari Gabus. gabus. Lele, jaher, lohan. Oh, jadi ikan Koi. untuk konsumsi dan ikan untuk hias. Nah, gitu ya. ya. Jadi Dia salah itu satu- modal sendiri, bos. Semua modal sendiri. Ya, ya sebenarnya Kalau kalau ada pemodal-pemodal. Dari pesantren memang belum ada milik pesantren. Aset pesantren artinya kita pun sebagai pengelola pesantren pengen kalau ada anak yang pengen kesini kok nggak bawa apa-apa, saya pengen itu. Masya Rekrut Allah. yatim piatu Oh, yatim piatu berisa di Sukamukti ada 40 lebih. 40 yatim piatu di desa kita ini. Kalau kita aset pesantren punya usaha kan bisa Betul. kesini ngaji di sini, makan di sini. Tidak usah memikirkan bagaimana masuknya Nah, berapa, itu caranya maksudnya. bagaimana, langsung datang saja di sini. Nanti akan memikirkan adalah pengelola pesantren. Itu Nah, gimana caranya nanti kan yang penting si yatim ngaji, ibadah dan bisa makan. nah, orang tuanya tenang di sini sudah bisa makan. Betul. Daripada sekarang anak tidak pesantren, tidak sekolah, keluyuran, ini bahaya menjadi sampah sama masyarakat. Naudzubillah min dzalik. Masya Allah. Jadi sekali lagi pesantren itu lagi-lagi menjadi basic benteng dari moralitas putra putri kita. Jangan ragu masuk pesantren. Ayo mondok gitu kan. Ayo, orang pondok orang keren ya. Orang mondok orang keren kan gitu. ayo mondok. Lanjut, Mas Agus ada lagi program-programnya atau ya kedepannya, harapan kedepannya Ya bagaimana? harapan kedepannya seperti yang saya inginkan juga yang tadi belum saya sampaikan adalah wirausaha. Wirausaha. Tetap wirausaha. Karena apa? Untuk melatih bagi orang-orang yang kan kebanyakan saya melihat lah, Betul. melihat dulu dari sejarah dulu ya, dari sejarah teman-teman saya yang hanya fokus di pesantren ternyata pulangnya itu bingung mau ngapain. Bingung gitu ya. Kenapa bingung? Padahal kalau dia mau berpikir lebih jauh atau belum berpikir lebih luas, sebenarnya itu nggak ada sesuatu yang Tidak bisa dikerjakan. Semua Iya, bisa dikerjakan semuanya ya. kalau kita mau pasti bisa. Nah justru itu saya ingin dengan mondok itu ada keahlian. Ada keahlian dari anak-anak santri itu sendiri ya, terutama dari segi wirausaha. Wirausaha. Wirausahawan itu kan berangkat dari sesuatu yang kecil. Betul. Jangan kita berpikir langsung ingin Jadi gaji bos. gede ini. Betul. Gaji. Pertama kan biasanya kalau orang-orang nggak mau berusaha ya karena mementingkan gaji. Iya. Gaji mau sampai berapa tahun kita kerja. Oh, nggak apa-apa kita berbicara masalah ekonomi kan. Betul. Nggak Iya. apa-apa Iya. sebenarnya. Ya justru itu dengan belajar mandiri, dengan belajar berwirausaha di pondok pesantren itu akan sangat berguna untuk kehidupan di kedepannya, terutama ketika dia udah menjadi masyarakat itu sendiri. Ya, kita melihatnya ya dari kecil lah menjadi besar, itu kan dari kecil dulu menjadi besar, itu nggak apa-apa. Nah
keinginan saya juga pondok pesantren ini punya wirausaha dari segi perikanan, dari segi makanan ringan dan yang lain-lain. Cuma memang saya baru bisa membentuk dari segi perikanan. Kalau untuk makanan sebenarnya saya udah kepingin dari tahun-tahun kemarin, dari setengah tahun yang lalu dah. Maksudnya makanan ringan atau gitu ya? Makanan ringan. khas daerah Saya beberapa kali nyoba sesuatu makanan yang saya coba sendiri dan ternyata yang menurut saya itu untuk pantas untuk diperjualbelikan hanya saja. Ada contohnya nggak? Contohnya untuk saatnya alhamdulillah udah habis semua. Oh sudah habis sampai berarti laris ya? Laris. Saya makan sendiri. Oh, dimakan bersama santri ya? Iya. Berarti berkah itu. Tidak dijual tapi makan sendiri berkah. Itu sebenarnya itu untuk keberlangsungan santri-santri yang mau mondok di sini. Oh, biar nggak gitu usah minta ya. biaya. Cuman itu masih ada kendala. Ya namanya kendala itu mah pasti. Modal adil. Modalnya masih perlu ya, perlu Iya. disuntik lagi oleh pihak lain Nah, berarti ya ya. terutama semangat itulah sendiri. Kan kemarin pernah ada ini ya, polemik, artinya pondok pesantren ada undang-undangnya kan, undang pesantren, dan pondok pesantren menjadi termasuk roda ekonomi. Roda ekonomi betul. Itu pernah ya polemik Iya. di kabupaten di mana? Tapi sampai sekarang belum wujud itu gimana ya? Ya. Atau sempat terdengar juga tentang bantuan untuk ekonomi pesantren juga waktu itu sempat ada ya? Iya, cerita gitu. betul. Apa itu ceritanya? Apa cerita saja apa memang sudah ada linknya? Siapa tuh ada yang menanyakan melihat YouTube ini? Nek Mohon dibantu pesantren kami kan gitu. mohon maaf kalau pesantren yang gede kok dari dibayar ya, itu saya tidak cemburu. Kalau mereka Ya, mencari 1 tahun miliar-miliaran sanggup. cukup dari santri, Ya. itu udah selesai. Justru yang kecil-kecil kayak gini loh, santrinya baru 15. 50 Mau bangkit gimana kan? Apalagi betul-betul di tengah perkampungan yang jauh dari kota itu kan perlu Ya. support dari berbagai pihak, apalagi terutama dari para donatur dimanapun saja berada, apalagi yang notabene adalah asli dari Sukamukti, asli dari Pamarican, asli alumni Munawaroh yang sudah sukses, yang sudah siap bantu. Waduh, sangat ditunggu sekali nih bantuannya berupa support tentang kewirausahaan di Pondok Pesantren Al Munawaroh. Silakan, Yus, lanjut. Tadi sampai mana nih sampai Sampai ikan tadi sudah, terus kemudian makanan ringan. makanan ringan dan semoga sebentar lagi pun ada kayak misalkan pelatihan kayak ya apapun itulah tentang kewirausahaan bisa menjadi bisa apa. Kepingin banget di situ. Dan insya Allah beberapa waktu ke depan insya Allah ada. Minta doa, dukungan dan masukan juga dari teman-teman, dari saudara-saudara di luar sana. Baik. Ya kalau untuk tadi kembali ke masa Taufik kayaknya tadi belum. Tapi ya, tolong diperdalam lagi ya. Sedikit lagi ya. Ya sebenarnya kalau untuk masalah Taufik sekarang memang kita baru bergerak di anak-anak dulu. Anak-anak dulu ya. Anak-anak dulu. Karena apa? Ketika saya melihat potensi anak-anak itu lebih cepat biasanya. Betul ya. Cuma ketika cepatnya itu enggak kita kendalikan, Cepat pula hilangnya. bukan Laksana mengukir di atas air. anak kecil itu tuh seperti batu. Seperti batu ya. Ketika kita ukir, kalau ukirannya salah, ngapunten ya, Betul. nanti saya benar. Ketika ukirannya salah, dia akan salah terus. Betul. Dan justru itu ketika ada anak yang mau menghafal, ada anak yang mau mengaji, itu harus lebih hati-hati. Betul. Karena apa ya? Selektif lah. Ya, harus hati-hati. Mencari guru, Benar. mencari pesantren itu memang betul-betul di era seperti ini harus selektif. Apalagi jangan hanya karena viralnya pesantren di media sosial, kemudian ketokohannya sering muncul di TV saja, itu juga hati-hati. Kita harus punya background yang betul-betul yang pesantrennya ala ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah, insya Allah selamat dunia akhirat. Amin. Mau lanjut masih ada? Jadi untuk menurut tapi itu kembali ke yang penting anak kecil dulu. Kalau untuk kedepannya ada yang gede ya nggak apa-apa. Cuman kalau untuk saat ini yang kecil-kecil dulu lah. Karena saya berangkat dari awal. Ya. Dari awal ya kenapa dari yang gede dulu? Dari yang kecil dulu. Betul. Ya terutama dari segi bacaan. Setelah bacaan insya Allah udah benar, baik. Kenapa nggak ngapal? Betul. Akhirnya monggo ngapal. Tapi sembari saya lihat. Jadi di situ programnya di situ untuk masa takdir di sini sekarang. Alhamdulillah sekarang udah berjalan sekitar baru belum nyampe sebulan. Oh belum sebulan ya? Belum nyampe sebulan, cuma alhamdulillah udah ada sekitar 48. 40 santrinya, hampir 50. Alhamdulillah. Itu dari nol itu. Dari nol sekali ya. Berarti perkembangan yang ada, yang belajar di sini pulang menginformasikan ke tetangga ada asarnya. Ya. Yang sehingga per hari kalau nambah.
Alhamdulillah. Jadi setiap hari minimal 1 ayat nambah ya untuk anak-anak ini. Nambah muridnya. Oh, muridnya nambah juga. Iya, Sekarang muridnya juga nambah, apalagi nambah. Iya, otomatis ya kan karena belum ada sebulan. Katakan awal buka berapa orang ya? Agustus sih. Pertama saya kira itu 7 orang. Karena ada 7 yang orang. paling selentingan ternyata setelah ya udah Iya. saya kumpulin ternyata hari pertama itu langsung 30, hari berikutnya nambah-nambah Hmm. sekarang baru Ini salah satu kelemahan kita bisa kita akui. Kenapa kita kadang-kadang belum dikenal? Karena kadang-kadang kita lupa itu masang plang. Oh, Nah, kiai-kiai NU, ustadz-ustadz NU rata-rata itu ikhlasnya luar biasa. Jadi kadang-kadang mau masang plang aja malu gitu ya. izin mas. Gitu. Dikira nanti pamrih, dikira nanti ini bayarannya besar. Padahal itu adalah media dakwah. Mudah-mudahan nanti kedepannya ada pelangisasi di Al-Munawwarah, terutama berkaitan dengan tahfidz, dipromosikan saja. Kita menjadi iklannya Allah, Nah, itu iklan ayat-ayatnya Allah, bukan berarti dijual, tapi untuk belajar bersama. Jadi Ustaz Agus menyampaikan, khairukum man ta'allamul Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran kemudian mengajarkan. memang orang ini suka kebalik kayak gini ya. Iya. Gambar NU saya mencari sini pamanitan nggak ada. Nggak ada ya. Foto NU semua, tapi gambar dia satu-satunya banyak kita gambar-gambar ini. Orangnya nggak ada. Nggak ada. Orangnya satu tapi apa namanya itu balihonya banyak, itu seolah menjadi banyak. Padahal kita banyak, balihonya satu, itu kelihatannya ya Allah. Kadang-kadang kita prihatin. Minum misalnya besar di balihonya, padahal minoritas. Begitu kita nanti yang besar secara kualitas dan kuantitas, ternyata balihonya nyempil kecil gitu. Embusan tawa ini, embusan Betul. di sini gitu. Oke. Nah, Ada bisa dilanjut atau sudah cukup Ya, udah kira-kira? cukup. Bicara kita. mungkin itu aja udah cukup. Nah, Alhamdulillah, para pemirsa, saya baru saja selesai berbincang-bincang dengan Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Lukman Jelani. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Al-Munawwarah, Dusun Sidamulya, RT 1, Sukamukti, Kecamatan Matan, Kabupaten Ciamis. Dan beliau juga adalah MUI di desa ini, kemudian beliau juga Ketua Suriah MUI-NU Kecamatan Pamerican. Juga dengan Ustadz Agus Salim Al-Hafidh yang tadi banyak memberikan cita-cita ke depan dari Pondok Pesantren Al-Munawwarah. Kita berharap mudah-mudahan pesantren ini menjadi pesantren ikon terdepan khususnya di Sukamukti, Pamerican dan sekitarnya, dan pesantren ini semakin lama semakin maju. Kita juga doakan para leluhur kita, leluhur beliau ini yang berusaha dari sejak awal, berjuang sekuat tenaga dengan segala kemampuannya mendirikan pesantren ini, mengajarkan agama kepada masyarakat sehingga kita seperti ini menjadi kenal dengan Islam, bisa sholat, bisa wudhu, bisa membaca Al-Quran dan sebagainya. Ini tidak luput dari jasa-jasa para leluhur kita, terutama seperti Kiai Manang, Kiai Haji Jelani, Kiai Lukman dan seluruh ulama di sekitar kita. Karena itu kita doakan mudah-mudahan mereka ditempatkan insya Allah yang sudah tiada di tempat yang mulia. Amin. Dan yang masih berjuang sampai saat ini dengan segala keterbatasan, dengan kekurangannya, bahkan dengan segala keikhlasannya, karena memang kesetaranya tidak diperhatikan, mudah-mudahan Allah angkat derajatnya di dunia akhirat, dimudahkan rezekinya, sehat badannya, putra-putri menjadi putra-putri yang soleh dan solehah. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, rahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pemirsa, mudah-mudahan channel YouTube ini yang perdana bisa menjadi motivasi buat kami dan semua yang menyaksikan ini untuk lebih